Iya, udah bener-bener ikhlas Mbak, udah pasrah. Karena pas 2017 itu, saat kami tahu ada dana pensiunnya Pak Aman Yani yang belum dicairkan itu, Desember 2023, ibunya Ririn datang ke rumah kakak saya yang lain yang ada di daerah Pagirikan. Kasus penghilangan nyawa 5 orang korban dalam satu keluarga yang terjadi di Indramayu tidak hanya menggegerkan publik, tetapi juga membuka tabir hubungan antara pelaku dan korban yang dalam dan kompleks. Di tengah pengusutan dan proses peradilan yang sedang berjalan, muncul nama Aman Yani yang menurut kesaksian terdakwa Ririn sebagai pelaku utama atasnya 5 orang korban dalam satu kejadian mengerikan dan berdarah di 2 lokasi berbeda. Belakangan terungkap, Aman Yani bukanlah nama fiktif. Ia merupakan kakak ipar dari terdakwa Ririn. Hubungan antara Aman Yani dan Ririn tidak hanya diikat melalui kekeluargaan, tetapi pekerjaan. Tudingan Ririn yang secara eksplisit menyebut ada 4 pelaku utama dalam tragedi berdarah yang merepotkan 5 orang, satu di antaranya Aman Yani. Mencuatnya nama Aman Yani membuat keluarganya gerah. Berbagai bantahan dilontarkan keluarga Aman Yani, namun bukannya membuat terang perkara, melainkan sebaliknya penuh tanda tanya. Sebab dalam penuturan keluarganya, Aman Yani sudah dinyatakan hilang sejak 2016. Tak lama setelah melepas jabatannya sebagai Kepala Kantor Cabang Bank BJB, lantas seperti apa bantahan keluarga Aman Yani atas kesaksian Ririn Rifanto yang mencatut namanya sebagai dalang utama dalam kasus yang menewaskan 5 orang korban dalam waktu semalam? Selama ini kami udah kehilangan, nggak ada kontak sama sekali. Kami juga udah berusaha mencari meskipun nggak melalui laporan, tapi kami tetap mencari gitu. Begitu dikaitkan disebut oleh salah satu terdakwa sebagai otak itu, kami shock, nggak terima. Terakhir itu dia kerja di Bank Jabar BJB. Pertama yang saya tahu itu dinas di BJB Indramayu, terus pernah juga di cabang Jatibarang, terus di Sumber, baru terakhir itu di Bandung. Kenapa dari 2016 kami tidak mencari itu? Maksudnya kami kan di sini kami nggak ngerti ya masalah hukum seperti itu. Kami berharapnya itu dari pengacara ini ketemu sama kami untuk cari informasi yang sebenarnya, nggak dari pihak sebelah sana aja gitu. Tapi nggak dilakukan sama mereka gitu, Mbak. Jadi setelah itu karena kami nggak ngerti apa-apa, ya udahlah biarin aja, ambil hikmahnya aja. Biar orang juga pada nyari keberadaan Kang Aman yang udah lama kami cari nggak ketemu-ketemu. Siapa tahu setelah banyak yang nyari itu cepet ketemunya gitu. Pengakuan terdakwa Ririn yang secara tegas menyebut jika Aman Yani adalah otak sekaligus pelaku utama bersama 3 rekan lainnya yang saat ini masih buron, tidak hanya mendapat bantahan, tetapi juga menimbulkan kecurigaan pada sosok Ririn. Keluarga Aman Yani menaruh curiga jika hilangnya Aman Yani sejak 2016 erat kaitannya dengan Ririn yang mempunyai hubungan dalam. Tidak hanya masih satu keluarga, tetapi juga bisnis dan utang piutang yang cukup besar, yang mencapai ratusan juta. Terkait utang piutang, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Ririn, Tony RM. Tony menyebut jika Aman Yani mempunyai utang senilai 400 juta. Sementara keluarga Aman Yani mencurigai hilangnya Aman Yani sampai dengan hari ini hingga tak terlihat batang hidungnya, bukan tidak mungkin
disepakati oleh Ririn. Itu disampaikan adik kandung Amaniani dalam berbagai wawancara saat disinggung mengenai tuduhan Ririn yang mencatut nama Amaniani. Ya setelah kemarin ngelihat dari podcastnya Pak KDM itu, kami jadi berkeyakinan ini pasti ada campur tangannya si Ririn. Karena setiap masalah yang itu selalu Ririn yang berkaitan. Dari awal pas ada terdakwa, ada peristiwa di Poman itu, terus tersangkanya udah kena itu 2 orang, si Priyo sama si Ririn. Ada saudara kami yang benar-benar curiga kalau hilangnya Kang Aman ini ada kaitannya sama si Ririn. Bahkan kami saya sempat diketemukan sama temennya dia yang seorang pengacara untuk melaporkan kehilangan itu, Mbak. Saat itu tuh September itu kami ketemu sama pengacara itu, kami konsultasi, ya udah Bu katanya bikin laporan aja. Waktu itu saya masih tinggal di Indramayu ya, masih lama di Indramayu. Pas rembukan sama keluarga, udahlah katanya, nggak usah dilaporin, udah diikhlasin aja, emang udah hilang. Nanti masalahnya ribet kalau bikin laporan, mau siapa yang ngurus, bolak-baliknya nanti nggak selesai sebulan 2 bulan. Urusan kami juga masih banyak gitu, Mbak. Nah, jadi waktu itu kami urungkan untuk bikin laporan. Kami udah ikhlas, udah pasrah apapun yang terjadi sama Kang Aman. Kalau memang Kang Aman masih hidup, insya Allah suatu saat pasti pulang. Belakangan cerita lama kembali menguap dan ramai menjadi perbincangan. Tidak terkecuali bagi keluarga Amaniani yang masih mengingat upaya Ririn yang ingin menguasai dana pensiun Amaniani dari Bank BJB senilai 100 juta. Menurut kesaksian adik Amaniani, Ririn berulang kali datang menemui keluarga Amaniani untuk menerima dana pensiun. Namun permohonan Ririn ditolak keluarga. Ririn tidak menyerah begitu saja. Berbagai tipu muslihat dilakukan Ririn, termasuk upayanya menipu keluarga Amaniani yang dengan mengaku telah berkomunikasi dengan Amaniani dan meminta uang pensiunan diterima untuk membayar utang piutang. Usaha Ririn itu kembali gagal lantaran keluarga Amaniani mencurigai cerita Ririn yang syarat kejanggalan. Karena pas 2017 itu, saat kami tahu ada dana pensiunnya Pak Amaniani yang belum dicairkan itu, ada 2 orang utusan ke rumah yang ngaku pengacara dari pihak Amaniani ke rumah. Dia minta ada nomor telepon yang bisa dihubungi, nanti dihubungkan langsung sama Pak Amaniani sendiri yang hubungin tuh. Nah, setelah dapat nomor teleponnya, yang ngaku sebagai Amaniani ini menghubungi kakak saya yang namanya Uyat. Nah, terus yang ngaku Amaniani ini nyuruh kakak saya Uyat ini untuk ketemu sama si Ririn. Ketemulah Kang Uyat ini sama si Ririn. Tapi si Ririn ini pas ketemu sama kakak saya, meminta kakak saya untuk ngaku sebagai Amaniani agar bisa mencairkan dana pensiun yang kemarin orang BJB kasih tahu ke kami. Ya, kakak saya nggak nerima, nggak mau. Tapi yang itu cuman sekali ya ketemu sama si Ririn tuh pas membahas itu aja. Nggak ketemu lagi, tapi yang ngaku sebagai Amaniani ini masih komunikasi sama Kang Uyat. Lama-lama yang Amaniani ini nyuruh kakak saya Uyat ini suruh bayarin utangnya dia ke orang Balongan
sebesar 80 juta. Nah, karena kakak kami yang namanya Uyat ini enggak punya uang untuk bayar itu, jadi turun lagi untuk 10 juta. Nggak apa-apa 10 juta aja dibayarin dulu ke orang Balongan itu. Tapi lama-lama kami curiga, karena komunikasinya cuman SMS, nggak melalui telepon. Nah, saat ditelepon yang nomor yang aku Aman Yani ini diangkat, tapi nggak pernah mau ngomong, nggak pernah mau jawab. Ya, nggak pernah mau jawab. Jadi karena kami berpikirnya ini udah modus penipuan, kami stop komunikasi sama yang ngaku sebagai Aman Yani ini. Karena dia nggak mau muncul kan. Ya, itu udah selesai tuh. Ketemu Ririn udah enggak, terus yang ngaku sama Aman Yani juga udah ngilang sama sekali. Kok saya nggak percaya ya, nggak kelar-kelar ya, ini urusan dana pensiun kata. Berarti kamu ketemu dong sama Om Aman. Ketemu yuk katanya. Om Aman yang minta katanya. Sekarang Om Amannya ada di mana? Ada di Singapura. Berarti kamu lancar dong komunikasi sama Om Aman. Iya, ini kan ngurus dana pensiun kan nggak main-main ya. Orang yang ahli warisnya aja nggak bisa, apalagi kita gitu. Susah. Kan ada ini katanya. Aku bilang harus ada surat kuasa lah, harus ada orangnya lah. Iya yuk katanya. Ini udah ada surat kuasa dari Om Aman. Oke, mana surat kuasanya ini katanya. Saya lihat tulisan tangannya bukan ini surat kuasanya pakai tulisan tangan ya. Kok ini aku rasa bukan tulisannya Om Aman, sama tanda tangannya juga beda gitu. Oke, sekarang aku minta nomor kontaknya Om Aman yang ada di Singapura. Setelah dikasih kontaknya, saya coba telepon melalui teman saya, karena saya kasih tuh nomor telepon itu. Saya nggak mau pakai nomor saya, takutnya kayak kejadian yang dulu nomor saya disalahgunakan gitu. Jadi minta tolong sama temen, tolong lacakin nomor ini pakai get kontak gitu. Dia ngaku sebagai Aman Yani. Nah, ternyata bukan katanya, namanya juga bukan nama Aman Yani, namanya siapa gitu. Terus ini mah nomor Indonesia, bukan nomor Singapura. Oh ya udahlah, nggak usah diladeni kata aku sama temenku itu tuh. Terus aku ngomong, ini nggak aktif loh Rin nomornya. Iya yuk, emang susah dihubungi Om Aman ini katanya. Nggak setiap saat aktif, itu juga biasanya tuh Om Aman yang hubungin saya tengah malam. Dua terdakwa Prio dan Ririn kini masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu. Di mata keluarga Aman Yani, Ririn bukanlah sosok asing. Ia merupakan adik ipar Aman Yani dan kerap singgah bertamu di rumah Aman Yani. Hubungan yang dekat tidak membuat keluarga Aman Yani curiga, namun tidak dengan sosok Prio yang sama sekali tidak dikenalnya. Dari berbagai cerita, Prio dan Ririn santer disebutkan rekan kerja Aman Yani di Bank BJB sebelum ketiganya keluar dari pekerjaan. Dari situ terungkap, ketiganya terlibat bisnis kompleks dan utang piutang satu sama lain. Lantas dengan adanya kasus nahas yang menewaskan 5 orang korban, apa kata keluarga Aman Yani memandang sosok Ririn? Dan benarkah sudah menaruh curiga sebelum kasus mengerikan itu terungkap? Kalau sebelum kasus ini, saya nggak tahu sama yang namanya Prio ya Mbak ya. Cuman kalau Ririn itu ya karena ada hubungan antara Kang Aman sama Ririn itu ponakan dari istrinya, itu aja. Iya, Ririn ini ponakan dari istrinya Kang Aman. Jadi Kang Aman ini punya 2 saudara, cuman 2 bersaudara, Samina sama Saurip. Saurip itu kakaknya. Nah, si Ririn ini anaknya Saurip. Waktu sebelum ada kejadian ini kami cuman mikirnya ini anak nih pengen dapat duit dari kita gitu, mengatasnamakan Kang Aman biar kami keluar uang buat transportasinya dia atau entah apalah itu. Cuman mikir seperti itu, nggak ada pikiran mau menguasai harta, tuh nggak ada. Setelah 2 kali kami itu ya ada ini kepenipu aja gitu Mbak.
karena dilihat sehari-hari juga nggak ada kerjaan jelas. Kami memang pernah mendengar dia pernah kerja di Bank Jabar waktu itu, karena kami juga nggak tahu posisi dia itu. Tahu-tahu kan sekarang, tapi nggak lama, cuman nggak sampai bertahun-tahun dia kerja itu. Emang nggak ada kerjaan. Keberadaan Aman Yani yang hilang bagai ditelan bumi sejak 2016 membuat keluarga pasrah. Ia teringat hanya pamit akan mencari pekerjaan dan setelahnya tidak pernah lagi pulang. 10 tahun bukanlah waktu sebentar. Berbagai upaya sudah dilakukan keluarganya untuk mencari keberadaan Aman Yani, namun semua usahanya sia-sia. Dan kini nama yang sudah 10 tahun menghilang kembali ramai menjadi perbincangan usai Ririn terdakwa kasus nyawa dengan enteng menyebutnya sebagai pelaku utama dan saat ini melarikan diri bersama ketiga rekannya. Seperti apa perasaan keluarga saat ini usai nama Aman Yani kembali ramai menjadi pembicaraan banyak orang? Iya, udah bener-bener ikhlas Mbak, udah pasrah. Sampai ada berita pas puasa itu, pas Maret itu ada sidang itu, kami sendiri nggak ngikutin jalannya sidang, jalannya kasus itu nggak ngikutin sama sekali. Cuman pas kalau lewat di media sosial baru lihat, kalau itu ya udah dilewatin lagi, nggak bener-bener mencari. Tiba-tiba pas Maret itu ada saudara yang telepon lagi seperti itu, katanya itu ada berita si Ririn siapa ya? Ririn yang tersangka pembunuhan Poman itu, katanya nyebut nama kakak kamu di sidang. Masa sih? Bener, coba cari deh. Nah, dicarilah benar tuh. Terus kami diskusi lagi kan sama keluarga. Nah, ada yang ngasih nasihat, udah biarin aja katanya. Lihat alurnya dulu. Siapa tahu ini hikmahnya, jadi orang pada nyari Aman Yani ada di mana. Nanti juga polisi bakalan datang ke rumah kalau emang bener Aman Yani pelakunya. Jadi sama orang-orang yang berhubungan sama Ririn itu kami sama sekali nggak tahu, nggak kenal. Nggak tahu ya Mbak ya, kalau menurut keterangan mereka juga berusaha mencari. Karena kami kan juga selain nggak satu rumah, kami juga nggak akur ya. Udah dilihat dari podcast yang kemarin itu, dari video-video yang beredar juga. Dari keluarga istrinya Kang Aman ini kami memang tidak akur. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.